Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil layli wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'du. Hadirin dan hadirat jamaah salat subuh dan pengajian yang dirahmati Allah, masih di dalam syarat sahnya salat yang keempat, yaitu ma'rifatu dukhulil waqti, mengetahui ataupun ada dhon tentang masuknya waktu. Dan pada penutup bahagian tersebut dinyatakan makruh tidur apabila waktu salat sudah masuk sebelum salat itu dilaksanakan. Makruh apabila yakin ataupun ada dhon bahwa sebelum waktu keluar sudah terbangun untuk mengerjakan salat di dalam waktu. Bila tidak, maka tidur yang demikian itu hukumnya haram. Memberikan pemahaman bahwa apabila waktu salat belum masuk, kita sangat mengantuk, tertidur, baru terbangun setelah waktu salat berlalu, tidak berdosa. Karena tidak ada taklif ataupun kembali kepada hadis Nabi yang menyatakan rufi'al qalamu an salasin, diangkat pena, tidak dicatat dosa dari 3 golongan manusia. Salah satunya anin naimi hatta yastayqadha, dari orang yang tidur sampai dia terjaga. Jadi dalam keadaan tidur, kita mulai tidur sebelum masuk waktu, terbangun setelah waktu berlalu. Tapi pertanyaannya, apakah setelah keluar waktu salat tersebut, salatnya gugur kewajiban, tidak perlu lagi dilaksanakan? Diberikan petunjuk dalam hadis yang lain, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang tertidur pada waktu salatnya, atau dia tinggalkan salat itu dari waktunya, apa solusinya? Falyusalliha idza dzakaraha, hendaklah dia kerjakan salat tersebut ketika dia teringat. Teringat di sini bukan hanya sebatas ingat lawan lupa, termasuklah sadar dari tidak adanya kesadaran sebelumnya. Betapa banyak orang-orang yang sekarang ini enggak lupa waktu salat, berkumandang azan dia dengar, bahkan sudah diajak, tapi belum terbuka hatinya untuk menerima ajakan tersebut. Ini masuk di dalam makna autarakaha, ia tinggalkan salat tersebut. Seiring perjalanan waktu dia dapat hidayah. Pak Ustadz, saya baru kemarin dapat hidayah menunaikan salat. Ini yang kemarin-kemarin itu seperti apa Pak Ustadz? Tetap falyusalliha idza dzakaraha. Ketika dapat hidayah untuk menunaikannya, yang dulu-dulunya ia lewatkan, falyusalliha, ia kerjakan lagi salat tersebut. Bahasa dalam hadis demikian oleh para ulama, guru-guru kita, memberikan kata khusus untuk membedakan salat yang ditunaikan pada waktunya dengan salat yang ditunaikan setelah keluar waktunya. Yang tunai pada waktunya disebut adaan, yang ditunaikan setelah waktunya berlalu disebut dengan qadaan.
Hanya saja orang sekarang senang ribut pada nama. Panina qadha semayang, hana qadha semayang, Nabi hentam qadha semayang adanya. Kalau makna Nabi hentam qadha semayang secara kosakata tidak ada qadha pada salat Nabi, kita terima. Kalau hanya itu yang jadi landasannya, maka sungguh praktik-praktik wakaf sekarang itu adalah perbuatan bid'ah. Karena Nabi seumur hidup beliau tidak ada wakaf, sahabat pun tidak pernah menggunakan kosakata wakaf. Wakaf itu adalah istilah yang belakangan oleh para ulama dipertempatkan pada makna shadaqatun jariyah yang sudah ada sejak dari zaman Rasulullah ataupun at-tasbil. Jadi itu hanya nomenklatur kalau bahasa pemerintahannya, penamaan untuk sebuah kegiatan ataupun sebuah lembaga, nomenklatur. Itu pendekatannya. Jadi kalau sudah masuk waktu makruh tidur apabila terbangun masih di dalam waktu, haram apabila tidak ada dugaan untuk terbangun atau tidak mentradisi. Masuk kajian kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun yukrahu tahriman salatan la sababalaha kan naflil mutlaqi wa minhu salatut tasabihi aw laha sababun mutaakhirun ka raka'atai istikharatin wa ihramin ba'da adai subhin hatta tartafi'a syamsu ka rumhin wa asrin hatta taghruba wa 'inda istiwa'in ghaira yaumal jumu'ati. Dimakruhkan dalam posisi makruh tahrim menunaikan salat, mengerjakan salat yang tidak mempunyai sebab seperti salat sunnat mutlak. Dan termasuk di dalam makna salat sunnat mutlak itu adalah salat sunnat tasbih. Ataupun salat sunnat itu punya sebab, tapi sebabnya datang kemudian setelah salat ditunaikan. Seperti 2 rakaat salat istikharah. Salat istikharah itu dikerjakan salat lebih dahulu 2 rakaat. Kita berdoa kepada Allah, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika fa innaka ta'lamu ma la a'lamu sampai selesai. Dikerjakan salat dulu, baru nanti pilihan-pilihan itu ditetapkan setelah selesai salat. Sebabnya kemudian. Wa ihramin, salat sunat ihram. Bagi bapak dan ibu yang pernah menunaikan haji dan umrah, itu ketika mengambil miqat pada tempat-tempat yang ditentukan, di Bir Ali, orang yang dari Madinah, di Tan'im yang paling dekat dengan Mekah, di Hudaybiyah ataupun di Ji'ranah, sebelum meniatkan ihram, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala, itu ada salat sunat 2 rakaat. Salat ini lebih dahulu daripada sebabnya. Itu makruh tahrim hukumnya. Kapan? Ba'da adai subhin, setelah menunaikan salat subuh. Sampai kapan? Hatta tartafi'a syamsu karumhin, sehingga terangkat matahari itu kadar 1 galah dalam pandangan orang yang melihat. Jadi kita sekarang ini udah selesai salat subuh. Kalaulah di hari-hari yang lain tidak ada pengajian, kita berpikir nyopulam kepegadang dang debit matauro. Biarlah saya salat sunat dulu. Karena durasi waktunya panjang, kita pilihlah salat sunat tasbih. Makruh tahrim. Makruh tahrim hukumnya. Makruh tahrim ini dekat-dekat kepada haram. Hanya karena dalilnya tidak sharih kepada haram, dikategorikanlah makruh tahrim. Jadi kalau kata orang tua kita dulu, bak taharap pahala UBP merumpok palih UBPA katanya. Mengharapkan pahala sedikit ternyata dapat dosanya lebih besar. Waqila,
Ada sebagian menyatakan bukan makruh tahrim, hanya makruh tanzih saja. Jadi makruh itu terbagi dua. Ada makruh tahrim, ada makruh tanzih. Jadi kalau disebutkan kata-kata makruh saja, itu larinya kepada makruh tanzih. Makruh tanzih itu tidak ada indikasi dosa, tidak ada dalil larangan yang kuat, hanya bertentangan dengan sunnah yang kuatnya saja. Wa ala kullin, maka atas semua kondisi, apakah makruh tahrim ataukah makruh tanzih, la tan'aqidus salatu, salat itu tidak dianggap. Kita sudah salat, tapi tidak dianggap sebagai ibadat. Kenapa? Wa dzalika li anna an-nahya idza raja'a li dzatil ibadati aw lazimiha iqtadal fasad sawa'un kanat tahrimu awit tanzihu. Karena prinsip dasar di dalam larangan-larangan Allah dan Rasulnya pada sebuah praktek ibadat, apabila larangan itu merujuk kepada praktek ibadat ataupun lawazim-lawazimnya, penyebab-penyebabnya, iqtadal fasada, menghendaki larangan itu kepada batalnya ibadat. Orang yang sedang berjunub mengerjakan sholat, dinyatakan larangannya dalam agama, wala junuban hatta yaghtasilu, dan jangan masuk ke dalam masjid, jangan pula menunaikan sholat orang-orang yang sedang dalam keadaan berjunub hatta taghtasilu, sehingga kalian mandi. Jadi dia belum mandi wajib, hanya dalam keadaan berjunub, berwudu, salat. Salat ini sudah dilarang dari asalnya. Maka praktek salat itu dianggap tidak ada sama sekali. Atau dalam contoh yang lain, yaitu Allahumma shalli ala Muhammad, orang yang perempuan dalam keadaan menstruasi, dikatakan oleh Ummul Mukminin Aisyah, umirna biqada'is shaumi wa lam nu'mar biqada'is shalah. Kami disuruh oleh Nabi untuk mengqadha puasa dan tidak disuruh oleh Nabi untuk mengqadha salat. Itu dalam keadaan menstruasi. Jadi ketika disebut qadha salat, tidak disuruh oleh Nabi untuk qadha salat, itu bukan berarti bahwa qadha salat secara umum tidak boleh. Tapi kondisinya orang perempuan yang meninggalkan sholat karena menstruasi, dia tidak sholat. Nah pertanyaannya, apakah sholat yang tidak dikerjakan selama masa menstruasi itu ketika sudah suci wajib diqadha atau tidak? Walam nu'mar biqadha'is shalah, tidak disuruh oleh Nabi untuk mengerjakan mengqadha sholat. Nah, itu dasarnya. Sawa'un kana lit tahrim aw lit tanzih wa ya'sammu fa'iluha, kalau sudah dilarang tetap saja dikerjakan, maka berdosalah pelakunya. Orang perempuan karena tidak wajib salat dalam keadaan menstruasi dan tidak pula disuruh qadha, saking rajinnya beribadat, setelah suci dia kerjakan salat dan dia qadha yang tinggal dalam masa menstruasi, nyandum ta'an ya. Apa yang terjadi? Wa ya'thammu fa'iluha, berdosalah orang yang mengerjakan salat tersebut. Nah, maka praktek ibadat itu bukan hanya atas dasar semangat beribadat. Jadi kalau hanya atas dasar semangat tanpa ilmu, itu bisa menjurus pada perbuatan dosa. Wa ya'sammu aydan min haitsu iqa'iha fi waqtil kirahah alal qaul bi annal kirahata litahrim. Dan demikian pula makruh mengerjakan, berdosa pula orang-orang yang secara sengaja memilih waktu makruh tahrim itu untuk pelaksanaan ibadat salat. Ada kewajiban salat, bukan kewajiban salat, ada salat-salat sunat yang sebenarnya seperti salat qabliyah subuh tadi.
Salat qabliyah subuh itu memungkinkan bagi kita untuk dikerjakan sebelum mengerjakan salat subuh. Sampai kemari bisa kita salat sunat 2 rakaat qabliyah subuh. Tapi kita lebih memilih salat sunat tahiyatul masjid. Begitu salam dari tahiyatul masjid, langsung berkumandang qomat. Maka salat subuhlah kita. Setelah salat subuh, makruh tahrim mengerjakan salat sunat. Ternyata yang salat sebelum subuh mungkin dikerjakan sebelum subuh tadi, dia kerjakan setelah salat subuh ada unsur kesengajaan. Itu pun menjadi berdosa. Padahal ketentuannya, salat qabliyah subuh itu masih boleh dikerjakan setelah salat subuh apabila tidak sempat sebelumnya tanpa unsur kesengajaan. Kita sudah terbangun dari rumah bersiap-siap bergegas ke masjid, ternyata karena satu dan lain hal, kendaraannya mogok ataupun kunci pintu rumah nggak tahu kemana hilangnya, cari-cari kunci baru sampai ke masjid, belum sempat salat 2 rakaat, sudah berkumandang qomat. Salat subuh. Lalu salat qabliyah subuh bagaimana? Nanti setelah selesai salat subuh, sebelum terbit matahari, masih boleh mengerjakan salat qabliyah subuh atau salat sunat fajar. Nah, dibolehkan. Tadi yang ceritanya tidak boleh, kenapa? Ada waktu mengerjakan salat tersebut, tapi tidak kita lakukan dulu. Alah bahasa aduk mentang lele subuh. Nah, kata Ustadz pada pengajian kemarin, salat qabliyah subuh itu masih boleh dikerjakan setelah salat subuh. Bahan aduk mentang katanya. Maka sengaja memilih waktu tersebut untuk pelaksanaannya, itu dikategorikan ya'thammu, berdosa. Padahal pada pertemuan yang lalu kita sudah nyatakan Rasulullah itu mengerjakan salat qabliyah subuh justru ketika matahari sudah naik. Sebelum mengerjakan salat subuh di hari tersebut karena ketiduran pada waktunya, pada waktu subuh. Pulang dari sebuah perjalanan, belum sampai ke Madinah, pasang tenda, istirahat di jalan, boleh sampaikan kepada para sahabat, hendaklah ronda bergiliran, nanti siapa yang gilirannya ronda di waktu subuh, bangunkan kami. Atas kehendak Allah Ta'ala, semua sahabat tertidur, termasuk yang ronda, berikut dengan Nabi. Mereka terjaga ketika panas matahari sudah menyengat wajah. Terbangun. Itu kira-kira jam 8, jam setengah 9. Begitu terbangun, bukan segera sholat subuh, tetapi Nabi instruksikan para sahabat untuk berpindah lokasi dulu. Kata Nabi, ini lembah setan. Kita digoda oleh setan sehingga tidak ada seorang pun yang terbangun. Nah, jadi praktek ini, peristiwa ini mendatangkan sebuah pertanyaan besar. Apakah sedemikian hebatnya setan sehingga bisa menggoda Nabi untuk tertidur sampai lupa bangun? Padahal di dalam zikir-zikir salawat kita katakan wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat. Hati Nabi hantam tenget yang natepet 2 mata. Bagaimana mungkin Nabi bisa tertidur lelap karena digoda oleh setan, padahal setan itu sendiri tidak berani mendekat kepada Nabi. Jangankan kepada Nabi, dengan Sayyidina Umar saja setan itu menjauh. Maka kata Nabi ketika bertemu dengan Umar suatu ketika di jalanan kota Madinah, apa kata Nabi? Wahai Umar, sungguh aku melihat jin memilih jalan yang berbeda saat engkau berjalan melewati jalur ini. Iweh jin. Nah, kalau kita yang jalan lewat satu arah, maka jin berkumpul di tempat itu menanti kehadiran kita. Tapi ketika Sayyidina Umar yang jalan, jin menghindar. Jadi berdosa orang yang secara sengaja memilih menunaikan sholat pada waktu tersebut. Ini untuk sholat sunat. Adapun sholat fardu, tidak ada waktu makruh tahrim untuk pelaksanaannya. Hanya haram berdosa orang apabila sengaja mengeluarkan sholat dari waktunya. Ada orang yang belum sholat subuh. Sekarang kita yang di masjid sudah selesai sholat subuh. Datanglah yang bersangkutan ke masjid, sholat. Kita bilang, bang gak boleh sholat lagi sekarang, ini waktu makruh tahrim. Makruh tahrim bukan dari sisi waktunya,
Bukan karena waktunya subuh, tetapi karena sudah selesai melaksanakan salat subuh. Maka kita yang belum salat subuh datang kemari di masjid pada waktu ini sampai nanti jam 6:25 masih ada waktu 3 menit lagi untuk salat subuh. Silahkan. Tapi kita yang sudah selesai salat subuh sekarang mau salat sunat itu makruh tahrim. Wal farqu baina kirahatit tahrim wal haram. Maka timbul pertanyaan. Ada hukumnya haram, ada makruh tahrim. Bedanya itu di mana? Perbedaan antara makruh tahrim dengan haram, ma'a anna kullan yaqtadil isma, padahal dua-duanya menyebabkan dosa. Anna kirahatat tahrimi ma thabatat bidalilin yahtamilut ta'wil. Bahwa hukum yang makruh tahrim itu ditetapkan berdasarkan dalil yang masih ada kemungkinan untuk ditakwil. Kita ambil contoh salat salat witir. Salat witir itu kalau melihat dalilnya, apabila tidak dilakukan berdosa. Karena kata Nabi, al-witru haqqun wajibun ala kulli muhtalimin. Witir itu adalah hak yang wajib, hak Allah Ta'ala yang wajib atas manusia, muhtalim yang sudah baligh. Makanya Imam Hanafi katakan, salat witir itu hukumnya wajib. Karena bahasa hadis menyatakan wajib. Tetapi jumhur ulama menyatakan salat witir itu sunat. Kenapa? Karena sudah ada hadis Nabi tentang seorang A'rabi, orang Badui datang menemui Rasulullah di masjid, menyatakan, "Ya Rasulullah, akhbirni 'anil Islam." Ajarkan kepadaku tentang Islam. Maka diajarkan oleh Nabi bahwa Islam itu engkau katakan, ucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Sudah ya Rasulullah. Apalagi? Kata Nabi, engkau laksanakan salat sehari semalam 5 kali. Saya akan tunaikan lagi ya Rasulullah. Ya, saya akan tunaikan ya Rasulullah. Adakah tambahan yang lain lagi? Kata Nabi, hanya yang 5 waktu ini. Kemudian engkau berpuasa bulan Ramadan 1 bulan dalam setahun. Adakah puasa yang lain-lainnya lagi? Tidak, kata Rasulullah, kecuali engkau nazarkan. Sampai selesai. Kata A'rabi ini setelah sampai selesai penjelasan tentang hukum Islam, dia katakan di hadapan Nabi, "Ya Rasulullah, akan saya tunaikan sebagaimana yang telah engkau sampaikan. Tidak aku tambah 1 rakaat pun salat, tidak aku tambahkan 1 hari pun puasa, tidak aku tambahkan sedekah, dan tidak aku ulangi haji kecuali yang seumur hidup sekali." Nyandum sahabat. Hanali semua yang sunatnya. Tok yang wajib yang 17 rakaat sehari semalam 5 waktu. Maka beranjaklah dia dari hadapan Nabi. Sahabat-sahabat yang melihat diskusi ini, mereka yang sangat bersemangat untuk beribadat, merasa aneh dan bertanya, "Ya Rasulullah, adakah benar iman orang ini? Dia hanya kerjakan salat fardu 5 waktu, enggak ada salat sunat." Apa kata Nabi? "Lau saddaqa dakhalal jannah." Bila benar pelaksanaannya seperti yang dia katakan, pasti dia akan masuk surga. Padahal tidak disinggung tentang salat witir, hanya salat fardu 5 waktu. Maka menunjukkan dari hadis ini bahwa selain dari salat fardu 5 waktu, walaupun bahasanya wajib, maknanya adalah sunnat. Itu makna mengandung takwil. Tidak serta-merta diterima makna tersebut secara utuh. Nah, ditakwilkan maknanya. Itu disebut makruh tahrim.
Wal haramu, sedangkan hukum haram, ma sabata bidalilin qata'iyyin la yahtamilu ta'wil. Haram itu hukumnya ditetapkan berdasarkan dalil yang qata'i, tidak ada kemungkinan untuk ditakwil. Baik berasal dari Al-Quran, ataupun dari hadis, ataupun dari ijma' ataupun qiyas. Adapun dasar larangan salat pada waktu-waktu tersebut adalah hadis riwayat Imam Muslim dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Thalasu sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihinna aw naqbura fihinna mautana hina tatlu'u asy-syamsu bazighatan hatta tartafi'a wa hina yaqumu qa'imud dhahirati hatta tamila asy-syamsu wa hina tadifu asy-syamsu lil ghurub thumma annal kirahata tata'allaqu bil fi'li." Nah, kata Nabi dalam hadis riwayat Uqbah bin Amir, apa kata beliau? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang kami untuk menunaikan salat pada 3 waktu. Ada 3 waktu yang kami dilarang oleh Rasulullah menunaikan salat padanya, ataupun kami kuburkan pada waktu-waktu tersebut orang yang meninggal di antara kami. Jadi larangannya 2 perkara. Yang pertama salat, yang kedua menguburkan jenazah. Kapan 3 waktu tersebut? Yang pertama, hina tatlu'u asy-syamsu bazighatan, ketika terbit matahari. Pada saat matahari sedang terbit, mengerjakan salat makruh tahrim, menurunkan jenazah ke dalam kubur juga dilarang. Sampai kapan? Hatta tartafi'a, sehingga matahari itu terangkat. Yang kedua, wahina yaqumu qa'imud dhahirati, ketika bangun orang yang tidur pada waktu siang. Siang itu ada namanya tidur qailulah. Qailulah itu tidur sejenak saat menjelang waktu zuhur. Enggak lama, hanya sebentar, maka disebut qailulah. Dari kata-kata qalil, sedikit. Yang lebih sedikit lagi disebut dengan qailul, ada wazan tasghir. Orang yang tidur pada waktu tersebut dinamakan dengan al-qail. Al-qail ini secara harfiah kedekatan makna dengan arti orang yang berkata. Qala qailun, berkata orang yang berkata. Orang yang tidur di waktu siang juga disebut al-qail, tidur sejenak menjelang waktu zuhur. Maka pemerintah sudah benar mengatur waktu kerja PNS itu ada waktu qailulah. Istirahat siang kantor itu jam 12 tepat ya. 12 tepat itu jam istirahat. Sedangkan waktu zuhur sekarang masuknya jam 12.23. Ada waktu 20 menit untuk tidur sebentar. Tapi ternyata tidak dimanfaatkan untuk tidur. Dimanfaatkan untuk chatting, untuk nongkrong di warung kopi, untuk jalan-jalan, mencari tempat istirahat dan lain sebagainya. Hampir tidak ada yang benar-benar tidur qailulah. Ya. Padahal itu waktu paling bagus qailulah. Keluar dari kantor, datang ke musala, rebah-rebah sebentar, tidur. Datang muazin, berkumandang azan, bangun. Itu seharusnya waktu qailulah. Jadi sekarang ada sebuah anomali. Dan sebenarnya kita sangat berharap ada instruksi dan petunjuk dari guru-guru kita di MPU. Sekarang itu kan waktu zuhur jam 12.23, sekaligus itu waktu Jumat. Baru kemarin saya menyaksikan sendiri betapa repotnya Jumat pada waktu tersebut. Saya keluar dari kampus Universitas Iskandar Muda, pengajian pagi, jam 11.30. Saya singgah di rumah sakit Cempaka Az-Zahra, menengok Umi sedang dirawat. Ketika sudah jam 12 tepat, saya mau pamit menuju tempat sholat Jumat, ternyata beliau masih di kamar mandi. Enggak baik langsung kabur tanpa minta izin ke orang tua. Saya tunggu.
12 lewat 5 menit baru keluar. 12 lewat 5 menit itu masih di Kampung Mulia. Sedangkan jadwal khatib di Belang Bintang. Ada waktu sekitar 18 menit lagi. Tapi itu masih di lantai 3. Setelah saya pamit minta izin ke beliau, turun, baru masuk ke mobil, itu sisa waktu 15 menit lagi menuju ke Belang Bintang. Begitu saya keluar, lampu merah pertama pengatur lalu lintas ketemu di simpang Pocut Barin. Bayangkan itu jam orang tua menjemput anak pulang sekolah. Saya perhatikan belok kiri ke arah Lamprit macet. Saya perhatikan lurus ke arah Jambu Tape juga sedang macet. Maka begitu nyala lampu hijau, saya belok ke kanan ke arah Penayung. Macet lagi. Saya putar lagi. Ikut lampu merah sekali lagi dari arah Penayung, belok kanan. Ketika sudah bisa jalan, macet lagi di simpang Jambu Tape. Saya ambil jalur ke arah kiri, belok ke arah Lamprit, masuk ke jalur jalan simpang BPKP. Ketemu simpang BPKP, macet lagi. Sampai di simpang BPKP itu sudah berkumandang azan dari Masjid Raya Baitur Rahman. Bayangkan. Panitia masjid telepon, Pak Dran Ustaz, nyoba baru buat simpang BPKP. Gad Ustaz, kamu pre. Ya, maka akhirnya saya kebut-kebutan, itu kecepatannya udah 100 km per jam. Kalau bukan sampai ke tujuan, insya Allah sampai ke akhirat. Sampai ke masjid tersebut sudah jam 12 lewat 38 menit. Apa maknanya? Sepanjang jalan itu saya melihat bahwa lalu lintas dan aktivitas di jalan masih sangat tinggi. Artinya orang belum dalam posisi siap untuk berada di masjid. Pertanyaannya, tidakkah guru-guru kita, para ulama yang duduk di majelis permusyawaratan ulama itu berpikir bagaimana dalam kondisi ketika azan Jumat lebih cepat 12.23, kalau bukan kita geser azan Jumatnya ke jam 12.30, maka instruksikan pemerintah untuk jam kantor itu juga menjaga jarak. Kalau dulu ketika waktu Jumat jam 12.40 keluar kantor jam 12, maka harusnya ketika azan Jumat jam 12.20 itu keluar kantor harus jam 11.20. Kalau nggak mungkin kantornya dipercepat keluar, maka azan Jumatnya ditunda kumandangnya. Tapi tidak ada seorang pun yang berpikir, karena para ulama itu sebelum jam-jam tersebut sudah berada di masjid. Mereka tidak perhatikan bagaimana masyarakat di bawah. Inilah dampaknya ketika pengambil kebijakan tidak menyatu di dalam inti kebijakan yang mereka tentukan tersebut. Main atur saja di atas, mereka tidak paham yang di bawah. Itulah yang menyebabkan rapuhnya ikatan rumah tangga di Aceh, karena para pejabat yang mengambil kebijakan dengan gaji dan tunjangan yang besar, istrinya hanya duduk manis di rumah. Mereka berangkat ke kantor dilepaskan oleh istri, pulang dari kantor dijemput oleh istri. Mereka lupa tentang pegawai-pegawai yang istrinya juga bekerja. Suami berangkat ke kantor, istri nggak ada di rumah. Suami pulang dari kantor, istri nggak ada di rumah. Nasib suami seperti jai langkung. Datang tak diundang, pulang tak diantar. Rapuhlah rumah tangga. Ini ketika para pengambil kebijakan tidak memahami kondisi yang dihadapi oleh masyarakat yang ada di bawah mereka. Nah, itu contoh sederhana. Maka seharusnya ada kebijakan tentang hal-hal yang demikian rupa. Kemudian makruh itu terkait dengan pelaksanaan pada 2 waktu tambahan, yaitu setelah waktu subuh, setelah menunaikan sholat subuh, dan setelah menunaikan sholat asar, dan terkait dengan waktu min ghairi nadrin ilal fi'li, dengan tidak memperhatikan kepada pekerjaan pada 3 waktu, yaitu ketika istiwa pada selain hari Jumat, walau liman lam yahdurha, walaupun kepada orang yang tidak menghadiri sholat Jumat, wa inda tulu'i syamsi, dan ketika terbit matahari sehingga terangkat. Makanya kita yang akan mengerjakan salat sunat syuruk itu tidak boleh, kalau ukuran sekarang ini terbit matahari pada jam 6 lewat
27 menit. Nggak boleh begitu sampai 6.27 langsung salat syuruk. Kenapa? Karena 6.27 itu matahari baru mulai terbit. Dan dia berproses sampai tuntas semua bulatan yang disebut coronanya itu keluar. Makanya penyakit COVID ini disebut corona karena bentuk virusnya itu seperti matahari terbit. Bulat, kemudian ada cincin-cincinnya. Sebutlah coronavirus ya. Jadi nanti begitu jam 6:27, habis waktu subuh, tunggu dulu sekitar 10 menit, baru kita tunaikan salat sunat syuruk. Kecuali hari Jumat, terkait dengan waktu istiwa tadi. Cot uro timang. Kalau sekarang duhurnya jam 12.23, itu kemungkinan waktu istiwa tersebut sekitar 5 sampai 10 menit sebelum azan zuhur. 5 sampai 10 menit sebelum azan zuhur. Artinya ketika di masjid sudah dinyalakan pengajian dari radio Baitur Rahman, itu mendekati waktu makruh tahrim. Maka tidak boleh lagi salat sunat pada waktu-waktu tersebut. Kecuali hari Jumat. Hari Jumat, walaupun waktunya sudah pengajian Al-Quran menjelang kumandang azan, tetap disunatkan mengerjakan salat. Kenapa? Karena ada kefadilah waktu. Nanti ada fadilah tempat. Tidak berlaku di Masjidil Haram. Karena Masjidil Haram tersebut, kapanpun masuk, kita disunatkan untuk mengerjakan salat di dalamnya. Wa inda istiwa ghaira yaumil jum'ah la ma lahu sababun mutaqaddimun. Tidak berlaku larangan makruh tahrim itu untuk salat-salat sunat yang mempunyai sebab yang mendahului. Mana contohnya? Karaka'atai wudu'in, seperti 2 rakaat salat sunat wudu'. Ataupun 2 rakaat salat sunat tawaf, ataupun 2 rakaat salat sunat tahiyatul masjid. Misalnya ada di antara kita yang salat subuh tadi di rumah, atau di masjid yang lain, atau di musalla yang lain. Karena di tempat tersebut tidak ada pengajian, kita ingat, rupanya di Masjid Al-Falah ini hari Sabtu subuh atau Ahad subuh ada pengajian. Maka kita keluar dari rumah, atau dari musalla, atau dari masjid yang lain, berjalan kemari. Tapi kita sudah salat subuh, matahari belum terbit. Begitu masuk ke dalam masjid, bingunglah kita. Ini apa ada salat sunat tahiyatul masjid apa tidak? Oh ada, karena masuk masjid salat sunat tahiyatul masjid. Ditegur oleh kawannya. Nah, tapi Pak, Bapak nggak boleh salat sunat lagi sekarang. Kenapa? Ini waktu makruh tahrim. Makruh tahrim untuk salat sunat yang tidak ada sebab. Saya ada sebab. Karena baru masuk masjid, sunat tahiyatul masjid. Maka kerjakan. Makanya tahiyatul masjid itu salat sunat yang kedudukannya aneh. Kita katakan dia sangat penting, tapi hukumnya sunat. Kita katakan sunat tidak terlalu penting, bahkan pada saat yang genting ketika salat fardu tidak boleh ditunaikan, yang tahiyatul masjid tetap disuruh. Kapan itu? Nah, kita ambil contoh yang dulu kita sebutkan, kita ulang-ulang supaya kuat di dalam ingatan. Orang yang tidak mengerjakan salat fardu pada waktu subuh, umpamanya hari Jumat, kita ambil kasus. Sudah terbangun ketika kumandang azan, tapi dia golek-golek sebentar, lewatlah waktu, terjaga. Bagi orang yang sudah disiplin salat berjamaah, tidak mengerjakan salat pada waktu berjamaah, itu dia merasa nyaman. Perasaannya seolah-olah sudah selesai. Padahal belum. Tertidurlah. Maka begitu bangun, perasaan nyaman saja, kayaknya udah selesai salat. Beraktivitas, ketika tiba waktu Jumat, dia datang ke masjid, salat sunat tahiyatul masjid, duduk dengarkan khutbah. Di dalam khutbah, oleh khatib ini menyampaikan materi, termasuklah tentang orang yang meninggalkan salat.
Kalau ada di antara kita yang tadi subuh lupa salat, maka salat yang lupa itu tidak gratis begitu saja, tetap wajib ditunaikan. Barulah kita sadar, ya Allah, rupa jilun yang subuh golong.